warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Aprianto, mahasiswa PGMI semester 1 dari kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kognitif, afektif, yang terakhir adalah psikomotorik. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Pengertian kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cognitio, yang memiliki arti pengenalan, yang mana pengenalan tersebut mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu di mana kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Kemudian dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek, yang diantaranya adalah pemahaman, kemudian penerapan, kemudian analisis, dan yang terakhir adalah sintesis. Kemudian yang kedua, pengertian afektif. Afektif secara bahasa memiliki arti berkenaan dengan perasaan seperti takut, cinta, kemudian cemas, gelisah, senang, atau sedih. Sedangkan menurut istilah, ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, kemudian perasaan, semangat juga, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Kemudian pada ranah afeksi belum menyusun pembagian kategorinya dengan David Krathwohl, yaitu yang pertama adalah penerimaan, yang kedua adalah responsif, ketiga adalah penilaian, keempat organisasi, dan yang terakhir adalah karakteristik. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni pengertian dari psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, serta keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, kemudian teknik, dan cara pelaksanaan dalam aspek psikomotorik. Kemudian dalam aspek psikomotorik terdapat 7 kategori, mulai dari yang terendah hingga yang tinggi. Di antaranya peniruan, kesiapan, mekanisme, adaptasi, juga penciptaan. Dalam metode pendidikan lama, pengukuran pencapaian materi pelajaran hanya ditekankan kepada hasil, sehingga kerap kali mengabaikan aspek lainnya karena hanya mengacu pada satu aspek, yaitu aspek kognitif, sehingga tidak efektif dalam penilaiannya karena tidak memperhatikan aspek afektif juga psikomotorik. Akan tetapi ketika kita ingin melakukan pencapaian materi pengajaran, maka kita harus memperhatikan 3 aspek tersebut, yaitu kognitif, afektif, juga psikomotorik anak dalam pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga aspek ini atau domain ini sangat berperan besar dalam pendidikan anak karena digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran terhadap anak. Ketiga aspek ini juga diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana sih materi pendidikan dapat diserap oleh anak didik. Dengan tentunya pencapaian ini juga mengacu kepada kategori-kategori di dalam 3 domain utama tersebut. Nah, kemudian ketiganya masing-masing memiliki fungsi berbeda untuk mengetahui sejauh mana kemajuan proses belajar dan kemampuan anak dalam menyerap materi. Jadi, ketiga aspek
ini yakni kognitif, afektif, juga psikomotorik berperan penting dalam proses pembelajaran anak. Jadi ketiganya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ketika kita ingin menginginkan untuk melakukan pengukuran pencapaian anak, maka kita harus melalui atau menggunakan 3 aspek ini. Ketika salah satu aspek yang tidak dilakukan, berarti tidak efektif dalam pengajaran. Seperti itu. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.